Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita awali bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk sahibi hadan kita wa usulihi wa furu'ihi wa syaikhihi wa asatidihi wa muridihi wa jami'a baina wa ulamaina wa ummahatina wa masyayikhina wa asatidina wa usulina. Syai'ulillahi lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Silahkan yang mau menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 294, Nggih. paragraf terakhir. Waqala mimma. Iya. Waqala, dan telah berkata Abu Sulaiman wa mimma, dan dari seperkara, dan itu sebagian dari perkara yudahu yang dijelaskan apa mahalal muskilah pada kemuskilan ini, wa buyina, dan dijelaskan halal mujmal apa mahalal mujmalah pada generalisasi ini, suratul alami utawi bentuk alam. Fakulu waktin, maka tiap-tiap waktu, wasaatin, dan masa, ala halin, atas sebuah keadaan, lam yakun, itu tidak ada opo kun alaiha, atas surah, qabla zalika, sebelum hal, bima, dengan perkara, dengan sesuatu yafidu yang iluminasi, Menjalar juga secara harfiah, menjalar atau mancar, yang memancar, opoma alaihi, atas kul, wayasri, tanah yang berlaku, opoma ilaihi, pada kul, minal haqqi al awali, dari kebenaran yang pertama, walwasaiti, dan yang tengah-tengah, al ula, yang utama, bil judi, dengan kemurahan hati, al azmi, agung, al ashmali, dan yang mencakup. Wa idza kana, dan ketika ada, lil alami, itu tetap bagi alam, walikul lima, dan tetap bagi perkara, fihi, yang di dalamnya, suratun, bentuk mahdudatun, yang didefinisikan atau yang dibatasi, wasyaklun, dan syakal, bentuk fadlun, yang agung, yasiru, yang menjadi opo syakal, bikuli waktin, itu tetap di dalam tiap-tiap waktu, walahdutin, dan masa, ilaihayatin, pada keadaan, lam takun, yang mana keadaannya itu alaiha, atas surah, min qablu, dari sebelumnya. Fahal dzalika illa li annal alami mutawajjahun naful kamali, maka apakah hal itu kecuali karena sesungguhnya alam mutawajjahun, itu dihadapkan, naful kamali, pada seperti kesempurnaan, wal jamali, dan keindahan, yunalu, yang diperoleh opo alam, pada kamal wal jamal, halan, dalam sebuah keadaan, fahalun, maka dalam sebuah keadaan, fahalun, kemudian satu keadaan, Roma yakunu lahu biju dil haqi al awali mubtadaun bihi, kemudian ada lahu, bagi alam, biju dil haqi, dengan kemurahan hati, al haq al awali, yang pertama, mubtadaun, opo kawitan, tempat pertama, permulaan, bihi, dengan hakul awal, yatajaddadu, yang gambarkan, waya opo alam, waya sawwaku, dan yang yatahadu, yang menggambarkan opo al-haq, waya suku, dan yang membawa opo al-haqu, pada alam,
watam tatu dan yang menjadi panjang alaihi atas alam naklatuhu opo pindahe al hakul awal min ghairi infa'alin dengan tanpa infial ditawasutin secara tawasut atau secara tengah-tengah wala nahwu amrin dan bukan seperti perkara ya'rifu yang baru wahadal mabda'u maka permulaan ini mafrudun itu ditentukan wa illa maka jika tidak ditentukan fal halu maka keadaan mutasilatun itu mutasilatun ing sholil wahidi itu keterkaitan atau ketersambungannya Ittisol aja baca, jangan insol, ittisol. Mutasilatu ittisolil wahidi itu ketersambungan yang pertama bil wahidi dengan yang pertama min haitsu yalhabu ma huwa wahidun didasarkan dari perkara yang dipandang sebagai wahidun watisol wahdati dan ketersambungannya al-wihdah bil wihdati dengan al-wihdah min haitsu yalhabu didasarkan pada pandangan perkara lahu bagi ma wihdatun opo wihdah yang pertama. Ya, ya sekali lagi kita selalu berjuang untuk memahami teks ini, ya. Apalagi sudah beberapa hari kita berhenti, jadi kita harus refresh ulang begitu. Jadi kita harus membaca dari konsep yang pertama tentang muqobasat yang ke-88 tentang materi balaghoh dan khitobah, kan begitu kan. Balaghoh itu min haitsul kalimat awil lafaz, sementara khitobah itu min haitsu lisan, kan gitu kan, itu khitobah. Nah, jadi di situ pertanyaannya ainal ahsan, kan begitu. Jadi pertanyaannya lebih baik yang mana begitu. Apakah balaghoh itu lebih utama begitu dalam konteks Arab khususnya? Dan saya sudah katakan tadi bagaimana diskusi tentang balaghoh dan khitobah itu di dalam struktur filsafat. Bahwa kalau balaghoh itu melahirkan filsafat, bahasa, sastra dan seterusnya, sementara khitobah itu melahirkan para orator begitu, dan itu pada zamannya sangat populer meskipun kadang-kadang logika di dalamnya tidak pas dan seterusnya ya. Minggu kemarin udah lama, sekitar 10-12 hari yang lalu sudah bicara seperti itu. Berikutnya sampai kepada fakultu li Abi Sulaimana fahal balaghotun ahsanu, apakah balaghoh itu lebih bagus dari balaghotil Arab? Adakah balaghoh tertentu yang lebih bagus daripada balaghoh Arab begitu? Kemudian di situ dijelaskan faqala hadza la yubayyin. Ini tidak ada penjelasan bagi kita kecuali bahwa ketika kita berbicara tentang keseluruhan balaghoh, keseluruhan bahasa, dan kita mempunyai keahlian di situ, sehingga kita bisa menentukan bahwa kebalaghohan bahasa Indonesia itu lebih bagus daripada kebalaghohan bahasa Arab. Apakah itu? Tidak, ternyata karena balaghoh bahasa Indonesia itu hampir tidak punya bahasa yang bertingkat bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Jawa justru yang punya bahasa yang bertingkat. Ada bahasa ngoko, ada bahasa halus, ngoko halus, dan ada bahasa yang kromo. Itu kan 3 tingkat kan. Itu mangan, dahar, sama satu lagi apa? Madang itu kasar banget kan.
Gitu kan. Nah, ini struktur baligh yang akan menentukan, dan kita tidak punya bahan tentang itu. Oke kan, kemudian tetapi pembicaraan itu sampai kepada, artinya pembicaraan tentang bahwa baligh itu dimiliki oleh bahasa yang mana, meskipun tidak dijawab oleh Abu Sulaiman As-Sasani secara pasti, karena dia tidak punya maharah fi kulli lughah, begitu. Dia tidak punya maharah perangsa, tidak punya bahasa ilmani ataupun bahasa Englishy, begitu, tidak punya. Jadi tidak punya maharah itu dan tidak punya hak untuk membandingkan balaghah setiap bahasa. Tetapi pada intinya minggu kemarin bahwa balaghah, bahasa, maharah itu sebenarnya ada pada persoalan ma'ani dan alfad. Kan gitu kan? Alfad wal ma'ani. Apakah makna dulu ataukah lafaz dulu? Apakah makna? Ya meskipun jawabannya sekali lagi karena karakter filsafat itu tidak saklek begitu, dia hanya ingin mengatakan bahwa persoalan ataupun dasar-dasar kajian yang harus kita pahami ketika melihat atau menelaah tentang struktur kebahasaan ataupun keindahan sebuah bahasa, tetap aja fondasinya ada pada persoalan relasi antara makna dan bahasa. Sejauh mana makna menuntut kebahasaan atau sejauh mana bahasa menuntut kebermaknaan. Gagasan seperti apa kebermaknaan itu yang menentukan yang balik. Jadi contohnya Ja'al Asad, kalau kita belajar balaghah yang versi aliyah atau sanawiyah begitu kan, setelah datang seorang macan gitu atau sesosok macan, padahal itu yang dimaksud adalah Zaid misalnya kan begitu kan. Nah ini kan strukturnya kan makna sebenarnya, bagaimana relasi antara makna dan bahasa. Apakah kita akan mengatakan Ja'al Asad ataukah Ja'al Alim ataukah Ja'a Zaidun, apakah Ja'a misalnya keledai begitu atau kerbau gitu misalnya kan begitu, untuk menunjukkan bahwa dia bodoh misalnya, maaf ya. Ini sekali lagi pada relasi antara bahasa dan makna. Itu alinea yang berikutnya. Tetapi kemudian dia berbicara waqala aydan aslud dauri ba'da dauri wal qawru ba'da qawri binisyani hadzal ladzi syamannahu liqaumin yakun ba'da ma fatal alam mushtaqun ilal kamal wa mushtaqun ilal jamal indahuma yakunul ghayah wa ilaihima taqifun nihayah. Ini satu statement yang ujung lagi. Ternyata kita susah untuk menentukan apakah bahasa ataukah makna. Dia hanya ingin mengatakan ad-dauru ba'da daur, al-qawru ba'da al-qawr. Jadi kalau kita terfokus kepada perdebatan makna dan lafaz, itu circle yang tidak pernah akan berhenti. Dan itu hal yang katakanlah tidak begitu prinsipal begitu. Justru dia ingin mengatakan bahwa sesungguhnya relasi antara makna dan bahasa itu akan lari atau akan menuju kepada konsep kesempurnaan dan keindahan. Jadi estetik begitu, dan kesempurnaan ataupun ya dalam bahasa yang lain kebahagiaan mungkin, atau kesempurnaan itu perfect, yaitu kesempurnaan dalam arti kesempurnaan apa begitu, itu justru yang dicari loh. Kalau begitu sebenarnya bukan bahasa dan bukan makna, tetapi pada kesempurnaan dan kepada nihaya itu ujung dari sebuah ghayah wan nihaya, ya disitulah begitu. Nah oke kan sampai di situ. Tapi kemudian ketika berbicara tentang nihaya, kamal, kemudian sampai kepada jamal, itu problemnya muncul lagi gitu kan. Maksudnya bukan problem tapi dikejar lagi oleh Abu Sulaiman As-Sasani. Waqala, nah ini. Jadi sampai kepada bahasa, khitobah, balaghah.
kan gitu kan, balaghah khitobah, maharoh alam, al-lughat, kemudian lari ke lafaz makna, dikejar lagi lari ke jamal kamal, kan gitu kan. Lah jamal kamal dikejar lagi. Nah kemana? Ini tadi yang dibaca oleh Abda. Jadi jamal kamal kemana? Apa? Gitu loh. Ini. Jadi wa mimma yudahu hadal muskil, dan salah satu penjelasan dari problem ini dan wa baina hadal mujmal, dan di antara hal-hal yang global ini suratul alam, bentuk alam, wa kullu waqtin waktu, kemudian masa, keadaan yang apa sesungguhnya itu semua, kan gitu kan. Apa? Karena kita mengatakan keindahan itu kan sebenarnya berdiri di atas sebuah ruang dan waktu. Dan ketika kita mengatakan keindahan adalah berdiri dalam sebuah ruang dan waktu, itu maka konsep keindahan itu menjadi partikular juga, kan gitu kan. Lukisan ini indah, Mona Lisa, harganya miliaran, kemudian dipasang di La Louvre ya, di Paris sana, begitu kan. Iya itu indah, tetapi kan itu sebenarnya kan konstruksi Western, nah gitu kan, konstruksi kapitalisme. Ingat loh ya, konstruksi kapitalisme. Bagaimana konstruksi Western view, Western world view, kan gitu kan. Itu kan kita harus sadar itu. Itu artinya bahwa keindahan dan kesempurnaan itu juga akan jatuh kepada ruang-ruang. Gitu. Anda menganggap ini indah atau ini jamal, kayu ini, apa rumah ini, ya itu juga dalam konteks kosmologi Jawa mungkin. Di luar iki opo iki. Itu kan, kalau kita pergi ke Maroko misalnya, ada ruang-ruang yang tertutup rapat, tapi itu indah sekali karena bisa jadi dingin kan. Karena di sana dengan dingin dan panas itu kan musuh besar, sehingga rumah itu harus kotak dan tebal dan nggak boleh banyak ventilasi, bahkan semuanya ditutup terus gitu. Kalau bengak-bengok dari bawah itu dadak dibuka dulu. Oh iya Pak Zuri datang. Itu baru turun si Akil membukakan pintu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya relatif gitu kan. Jadi maksud saya itu yang kita pahami. Jadi itu yang dikejar. Maka kemana kemudian? Iya. Jadi ini wa illa fal hal, apakah keadaan? Ittisal wahda bil wahda, bagaimana korelasi itu semuanya itu? Yang jelas dari semua itu katakanlah kesimpulan yang dia ingin sampaikan itu di apa namanya, spirit yang dia ingin coba bangun adalah bahwa sesungguhnya alam itu bervisi pada kesempurnaan dan keindahan. Jadi alam itu bervisi ke sana, gitu loh. Mutawajjih itu menuju ke sana. Manusia itu akan menuju ke sana. Lah kalau sudah seperti ini sudah Aristotelian ya. Karena orang itu saya ingin sempurna, gitu loh. Ingin sempurna, ingin sampai kepada yang perfect. Tetapi kesempurnaan yang Aristotelian itu tidak material seperti halnya Marxisme ataupun kapitalisme. Tetapi kesempurnaan itu adalah kebahagiaan di akhirat. Nah, gitu. Ini karena itu ideas. Itu yang utama. Iya, jadi itu yang jadi sebenarnya Platonis Aristotelian ke sana, dia mencoba membangun itu. Jadi larinya sampai ke situ. Jadi makanya wahal dzalika illa li annal alam mutawajjihun nahwal kamal wal jamal. Yanaluha halan yanaluhu mahalan.
fahalun. Summa yakunu lahu bijudil haqqil awal mubtadi' bihi yatahaddadu wa yasuquhu wa tamtaddu alaihi. Nah, di sini yang menjadikan proses keutamaan itu sebenarnya bukan semata-mata subjek yang menuju pada kesempurnaan, tetapi dia bilang judul haq, yaitu kelomanan kebenaran. Ya sebenarnya ini ingin mengatakan, ya Allah itulah yang akan memberikan makna kesempurnaan dan makna keindahan. Itu sebenarnya ke situ. Lah cuman konteks itu yang menjadikan, keadaan itu yang menjadikan ketersambungan antara wahid fal wahid, itu tunggal dan satu, relasi seperti mata rantai yang mengikat antara satu item dengan item yang lain, yang menjadikan peran daripada al-haq al-mubtadi atau al-mubtadi al-ula, al-awal, yang menginspirasi seluruh kesempurnaan dan keindahan. Di situ. Jadi sekali lagi tadi itu strukturnya, berpikirnya gitu. Bagaimana dia mencoba melakukan filsafatisasi perdebatan tentang konsep balaghah kan gitu kan, yang menuju pada konsep estetik dalam bahasa aesthetic itu keindahan. Jadi aesthetic kalau dalam bahasa filsafatnya ini satu tema besar. Aesthetics, ada ethics, ada aesthetics gitu kan. Itu dari aesthetic itu keindahan. Itu sampai kemudian dari aesthetic itu ke metafisik pada akhirnya, ke ontologi misalnya, yaitu dimensi ketuhanan. Ini yang coba diarahkan oleh Imam Abu Hayyan At-Tauhidi. Ya, saya kira itu ya globalnya, biar kita mungkin kalau harfiah lebih repot lagi. Tadi aja masih susah juga dipahami tadi. Oke. Berikutnya waqala aidon, dan juga Abu Sulaiman berkata wa waladzi asyarana ilaihi, dan hal itu adalah sesuatu yang telah kami isyaratkan, telah kami tunjukkan padanya, bahwa al-alamu innama huwa min nahiyati qabulihi wa fi'alihi wa ma huwa bisabilihi, bahwa sesungguhnya alam itu sesungguhnya dari nahiyati qabulihi, akhir penerimaannya, fi'alihi dan infialnya, wa ma huwa bisabilihi, dan perkara yang menjadi jalannya. Wa illa, maka jika tidak, fal judul awali, maka kelomanan yang pertama itu adalah kelomanan yang kedua. Kelomanan kedua itu adalah yang pertama. Wa ilama la ghayata ma'lumatun, dan kepada sesuatu yang tidak ada tujuannya, ma'lumatun itu diketahui. Wala nihayata, dan tidak ada akhir, ma'lumatun itu diasumsikan. Illa anna hadza, kecuali sesungguhnya hal ini, laikun itu pantas bil ilahi, dengan cara ketuhanan, alladzi lahu, yang bagi, yang mana menjadi sesuatu yang baik, wabihi, dan dari dan yang pantas. Fa'amal alamu, maka adapun alam, pada jaddaduhu, maka itu adalah kebaruan atau renovasi, wahasanuhu, dan kebaikannya, wakamalu, dan kesempurnaannya, watamamu, dan kesempurnaannya juga, pamudhafun ilaihi, dan itu disandarkan pada alam, malfudun, dan dijaga fihi, di dalam alam. Kok saya famudhafun ilaihi kok bukan kepada alam ya domirnya.
Kalau menurut saya sih. Ilahi berarti. Ah, Iya, kalau saya kok lebih cenderung ke situ. ilahi. Jadi ya kita sudah bisa menebak kan pada akhirnya. Jadi balaghah, kemudian lafal, kemudian jamal, kamal, kembali lagi ke al-jud, al-haq, begitu. Kemudian berpikir ulang tentang konsep alam. Alam itu qabul, begitu kan? Ini qabul alam ini. Menerima listrik, menerima laptop, menerima gadget, ini kan alam. Menerima, bagian itu qabul, begitu kan? Jadi wal alam min nahiyati qabulihi. Itu menerima. Wan fi'alihi itu ya geraknya. Merapi ini mau meletus oleh magma yang bawah dan mau naik ke atas. Kemudian itu infial, turun ke daratan kan begitu, pasirnya wah panen pasir, tanahnya subur lagi, infial. This is the infial of nature kan begitu kan. Dan itu semua jalannya. Jadi makanya itulah seperti itu. Lah wa illa di sini itu tidak dimaknai secara bukan atau tetapi. Ya. Wa illa, Dan jika tidak, dan itu pemahaman itu harus juga dipahami. Itulah al-judul awal gitu. Wa huwa al-judul tsani. Jadi itulah kearifan. Kearifan. Itulah kearifan alam. Begitu loh. Kearifan alam yang membentuk kearifan alam yang kedua. Kearifan alam yang kedua melahirkan kearifan alam yang pertama. Jadi kearifan itu kearifan alam. Al-jud. Jadi loman, apa loman? Arif, kearifan. Kearifan alam memberikan sekitar itu panasnya luar biasa, tetapi mengambilkan manfaat apa. Di gurun itu panasnya luar biasa, tetapi alam selalu memberikan kearifan pada lingkungan sekitarnya. Bagaimana dia binatang kecil bisa hidup dan seterusnya. Ini semua tentang persoalan itu kan. Itu. Wa ila ma la nihayata ma'lumatan. Dan mungkin tidak ada tujuan. Mungkin ya karena adanya kearifan itu tadi itu. Artinya tidak ada tujuan itu tidak kemudian bahwa saya punya egoisme tertentu untuk tujuan ini dan seterusnya, enggak. Tetapi kalau misalnya tidak punya nihayah, nah itu diasumsikan. Artinya apa? Ghoyah itu lebih kepada ghoyatul hayat atau ghoyatul alam, tetapi bahwa alam itu sendiri ada pada nihayahnya. Dan ini teologis. Jadi ghoyah itu adalah kosmik, nihayah itu teologis. Makanya kalau wala nihayata itu menjadi mauhumah, diasumsikan begitu. Itu filosofisnya begitu. Jadi lah ini semua ini kemudian kembali kepada potensi posisi bil ilah alladzi yanbaghi wa yaliq, begitu kan. Jadi fal alamu fatajadduduhu wa husnuhu wa kamaluhu wa tamamuhu famudofun ilaihi. Jelas kan? Makna teologisnya sangat jelas sekali. Makna teologis dari teks ini sangat bahwa alam dengan seluruh proses kebaruannya terus memperbarui dirinya kan gitu kan. Ibaratnya itu nguliti terus baru lagi, nguliti baru lagi gitu kan. Wa husnuhu wa kamaluhu famudofun ilaihi. Itu saya kira jelas. Ini satu terma yang menunjukkan bagaimana Imam Abu Hayyan dan Abu Sulaiman As-Sistani meskipun dia seorang filsuf, tetapi tidak mengurangi pesan-pesan teologisnya, gitu loh. Tidak mengurangi nilai-nilai teologisnya. Makanya orang berteologi, orang beragama itu tidak selalu pada wajah fikihnya, nah kan gitu kan.
wajah fikihnya, apalagi cuman wajah tafsirnya gitu. Jangan, itu wajah filsafat juga ternyata memberi kontribusi besar di dalam proses seperti ini gitu ya. Oke. Insyaallah, monggo 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 monggo. Monggo monggo. Iya. Teman itu mau ngambil motor. Oh iya iya. Jadi pas saya malu katanya mau masuk. Dengan saya lagi wadoro di pondok. Monggo monggo monggo. Mana kuncinya mana? Monggo. Monggo kuncinya. Di sana tadi telepon sama malu. Monggo. Iya monggo. Iya iya. Oke. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Walamma daqqa kalamuhu wa tasala quluhu wa tasala imanuhu wa saqata anni itqanun jalun ma kuntu hawaituhu wa ra'aitu al-hawdani wa liman yara ra'i kan la akhulu bima amkana min zalika fa asbatuhu ala ma tajiduhu mina Rati wa wal khafi wa anta abqakallahu awla min tadaruki hallihi wa satrin khilalihi wa arju an la takhruja min husnil zanni bi wa la taghlu satu tiga wala tadkhulu fi rimarin man la yasawi iyanu khabaruka wala yalhaqu kullahu ba'duka kana Allahu laka ma'aka wa huwa hafizuna laka wa dafi'una anka wa mu'annisuna bika walam badakka kalamu dan manakala telah menjadi halus ucapannya, waktu sholat dulu dan menjadi sukar makannya, watasa sholat ima'u dan menjadi berurutan pengembangannya, wasa pokok ahli bitqon jadun dan telah gugur dariku kekuatan yang mulia makun hawa itu apa yang telah aku lakukan di dalamnya. Waraitul Harzali dan aku melihat mendapati keberuntungan di dalamnya. Waliman yaro dan bagi orang yang melihat tapi berpendapat hadapan aku Allah akhullah bahwasanya tidak ada kesunyian lima bahwasanya aku tidak merasa sunyi lima amkana dengan apa yang mungkin minzal dari demikian itu. Fasbatuhu dan aku menetapkannya alamat tadi dulu atas apa yang engkau temukan di dalamnya minalqat dari kerusakan warafi dan perbaikan warafi kerusakan warafi perbaikan wa anta abaqaka Allahu aula bitadaruki halwihi dan semoga Allah menetapkan engkau dalam keutamaan dari mendapatkan keterbukaannya hilali dan menutup kesunyiannya. Wa arju dan aku berharap Allah takhruja bahwasanya engkau tidak keluar dari min husnil zanni dari prasangka yang baik terhadapku wala tal firasa ketika dan engkau tidak menutup firasat di dalam dirimu wala tadkhulu dan engkau tidak keluar fi bimarin dari kesengsaraan mala yusawi orang yang tidak menyamai iyanahu khabaruka tentunya oleh beritamu wala yang aku lagu ba'unuka dan engkau dan tidak menghubungkan semuanya oleh sebagianmu
Wallahu la akan semoga Allah bagimu dan bersamamu, wa huwa hafizun akan dan Ia zat yang memelihara kita bagimu, wadah fiuka dan mencegah kami angkan dirimu, wangkan sinabika dan menjinakkan kami bagimu. Ya, oke, ya. Sebagaimana biasa, struktur muqabasat itu diakhiri oleh sebuah alinea penutup yang keutamaan bahasa atau kebalighan bahasa itu selalu menjadi penanda atau menjadi titik tekan dari Abu Sulaiman As-Sasani, Abu Sulaiman Abu Hayyan atau Hindi begitu. Jadi dia mengakhiri kalimat itu dengan mencoba memberikan konklusi dengan bahasa-bahasa yang sangat sofistik itu, bahasa yang sangat mendalam dan indah begitu, sehingga kadang-kadang kita ketika kita terjemahkan justru menjadi kerepotan untuk menemukan keindahan itu kesusahannya di situ kan. Padahal dia ingin bahasa itu indah dan makna itu indah dan keindahan itu menjadi konklusi yang komprehensif atas ini. Jadi ya itulah karakternya. Makanya kemudian dia ingin jadi sebenarnya nggak tahu juga, walam madaqqa kalamuhu wa tasallahu wa tasalsala imanuhu wa saqata ani qalu jalla ma kuntu hawaituhu wa ra'aitul hadzali wa liman yara ra'yi an la akhalla bima amkana min dalik. Ini satu kalimat. Fa asbatahu ala ma tajidu minal fitqi wa ratqi wa raf'i wal kharq. Itu satu kalimat. Wa anta abqaka Allahu aghla min tadaruki halihi wa sitri khilalihi. Satu kalimat. Wa arju an la takhruja min husni dhanni bi wa la taghlutul firasata fika wa la tadkhul fi ghimari man laysa bi ali ayanihi khabaruka wa la yalhaqu kulluhu ba'duka. Kana Allahu ma'ak wa huwa hafizuna lak wa dafi'una 'ank wa mu'annisuna bika. Ya sekali lagi gitu. Kita mungkin dalam praktek sehari-hari kita tidak pernah merasakan ini, tapi sekali lagi Mas Akil yang pernah di luar itu menemukan itu. Jadi contoh misalnya ya, ketika khutbah begitu di Maroko sana, khutbah itu saya beberapa kali ketika di Muhammadiyah itu khutbah, mendengar khutbah itu langsung. Jadi seorang khutib itu tanpa membaca teks dia akan menyampaikan bahasa-bahasa yang badiah. Nah gitu. Jadi tradisi itu enak gitu. Maksud saya itu bahasa badiah itu seperti ini kan badiah ini struktur bahasa yang badiah ini yang sangat indah begitu, itu disampaikan untuk message yang penting yang ya katakanlah susah untuk diterjemahkan gitu. Dan itu di kalangan orang Arab hal yang biasa sebenarnya. Untuk konteks-konteks tertentu dia ingin menunjukkan bahasanya yang badiah itu. Jadi nah, kemudian orang Indonesia itu ketika khutbah kadang-kadang mengikuti. Sebenarnya justru tidak di awal, di bagian akhir sebenarnya yang lebih badi itu. Seperti ini kan bagian akhir. Kalau orang Indonesia di awal, itu di awal itu di alhamdulillah bla 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 itu badi. Habis itu, bahasanya ngalor ngidul, nggak karuan bahasa
Apalagi yang khutbah anak muda, walah itu di pondok Oraji khutbahnya lama sekali karena itu jangan-jangan itu si Ahyu itu yang khutbah itu. Di sana udah selesai, sini masih khutbah, masya Allah saya bilang itu. Oh. Jadi keliru ya. Jadi justru tidak di awal, tapi di bagian akhir, gitu loh. Di bagian akhir untuk memberi sentuhan tentang keindahan itu. Jadi ini struktur bahasanya. Tadi bahasanya apa maknanya sudah pas, tetapi sekali lagi kalau di walamma dhaqqa kalamuhu. Jadi ketika kalam itu menjadi daqiq, jadi hunya ini hampir tidak ada. Karena ini kalamnya siapa? Jadi dhaqqa kalamuhu itu ketika kalam itu daqiq, ketika lafaz itu i'tas, ketika ima'uhu tasalsul, begitu. Jadi justru dibalik gitu cara membacanya begitu. Dan putus dariku itqanu jalama kuntu hawatuhu, keyakinan ataupun ke itqan itu kekuatan ataupun bukan keyakinan atau itqan itu ada Suyuti menulis kitab Al-Itqan. Sebenarnya yang detail ataupun yang memberi keyakinan, jalama kuntu hautuhu, keagungan apa yang saya rasakan keindahannya, dan saya melihat al-hadzuli waliman yaro, dan saya melihat batas-batas untuk saya, waliman yaro, dan bagi orang yang melihat ro'i pada saya gitu. An la akhalla bima amkana min dzalik, untuk tidak akan bisa apa yang memungkinkan dari semua itu, dan menjadi tetap apa yang ditemukan semuanya itu, minal fathi wa rotqi wa raf'i wal kharq, begitu. Nah, ini wa anta abqaka Allahu aula, dan tadi sudah benar wa anta abqaka, dan ketika kamu menyandarkan kepada Allah yang paling utama sebagai yang abadi, dan seterusnya. Jadi sekali lagi intinya seperti itu, bagaimana bahasa memberikan nilai-nilai keindahan di dalam konteks ini. Tapi karena ini kalimat penutup, ya tentu tidak sedetail kemarin, tetapi dia ingin menunjukkan kecanggihan berbahasanya saja. Itu yang diusung oleh, meskipun message-nya hampir sama, dan ya tetap saja saya bolak-balik saya katakan ujung-ujungnya teologi itu menjadi concern. Kanallahu lak wa ma'ak, kan gitu kan, wa huwa hafiduna lak wa dafi'un 'ank wa mu'annisuna bik, kan begitu kan. Wa huwa hafiduna, Allah itu yang menjaga kita, laka untukmu, wa dafi'una 'anka wa mu'annisuna, Allah mu'annisna bik, dan seterusnya. Ini contoh. Oke, berikutnya, mumpung kita masih baru mulai. Panas. Siapa yang mau baca? Boleh. Bismillah. Muqabasah yang 89. Iya. Fi kalimatin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqabasatun fi kalimatin fi zuhdi wa tarkid dunya. Nadhkuru fi hadhil muqabasati asya'un sami'naha min Abi Sulaimana fi majalisil unsi illam takun fi sodadil falsafati fa innaha la takhruju min latihan walaha fa'idatiha lati yahtaju ilaiha wala yastaghni fil aghlab anil wuqufi alaiha. Qultu lahu yawman
Kaifa asbahtu Ola Bima betul ya. Malaka. Malaka zahiru mamluk al-batin la afqadu udwan wala iltadda illa afwan inna khazanat toba'an wa inna farokta farokta khida'an in ana kholaqat damamat annasu wa inna i'tazalat istalabal ususi waswasi. Agak susah ini ya. Aduh, susah sih. In dahasat wa in qadarat. Ini kita harus apa namanya, harus teliti apakah ini khazanta ataukah ini ta ataukah tu ataukah tak marbuto apa tak muannas. Ini juga harus dipastikan begitu, karena semuanya itu akan memberi konsekuensi kepada pemaknaan begitu. Jadi ya kita harus beristihad begitu. Pertama boleh saja khazanat begitu, khazan. Jadi ya memang itulah bahasa kan begitu kan. Jadi memang harus diikhtiarkan. Nanti kalau keliru ya kita rubah pembacaannya. Bahkan kalau keliru semua kita harus rubah teksnya. Bisa jadi teksnya yang keliru ketika dia melakukan transkripsi atau namanya menulis ulang menjadi maktut ataupun ditulis ulang begitu oleh muhakkiknya. Itu bisa jadi keliru juga. Ini problem, karena ini kan aslinya tulisan tangan yang kemudian coba namanya ditahqiq ya dengan mekanisme ilmu filologi oleh para ilmuwan filolog awal begitu yang dari Mesir, dari Eropa. Kemudian diselamatkanlah kitab ini dan menjadi seperti ini. Salah satu kekeliruan yang sering terjadi di dalam kitab ini dalam konteks cetaknya itu adalah hamzah yang di atas begitu, yang mestinya tidak perlu hamzah. Jadi misalnya alhamdu itu ada alif, ada hamzahnya. Itu kalau ada alifnya itu menjadi al-hada. Itu kalau ada hamzahnya itu al-hada, bukan alhamdu. Kalau alhamdu nggak ada hamzahnya. Kalau ada hamzahnya menjadi al-hada. Tapi banyak sekali kan. Itu yang salah satu kita temukan gitu. Nah, termasuk diantaranya tadi itu. Nah, ini catatannya gitu. Sebelum lebih lanjut gitu. Jadi nanti kita akan beresi apakah pakai muannas ataukah pakai mutakallim atau pakai untuk mukhatab gitu ya. Oke, terus Wa inna qadarat istauhasat bihada masai masobahi wa alaihi udwan guduwi warwahi wa ishwafa ila wat'i dakal bisa ya. Terus ikroban min aqdi hadal ribati ya laha ya
Ya lah. laha sa'adatin Sa'adatun. lau wajadat Nah, lau wajadtu. nah, Apa wajadat? lau wajadta. Lau Bil. wajadta fil jaddi wastashmiri Mm, wa zuhdi wa zuhdin. wa zuhdin Mm, min ajliha fin naqiri mm, wa qutmiri mm, wa hada kama taro. mm. Ya, Ya, sampai situ Pak Zul. iya. Ya, fi kalimatin fi zuhdi. Nah, gitu kan judulnya. Ini kalimat-kalimat tentang zuhud. Kalimat-kalimat itu apakah kalimat? Oh, tidak. Ini sebuah puisi. Nah, saya boleh memaknai seperti itu. Ini sebuah syair. Ini sebuah puisi tentang zuhud. Ini sebuah kalimat-kalimat indah tentang zuhud, begitu. Jadi dia tidak berbicara tentang zuhud, tetapi dia ingin fi kalimat. Itu. Jadi tidak kalimat itu titik tekannya nggak ada, fi kalimat. Tentang kalimat-kalimat tentang zuhud. Ini bahasanya kelihatannya nggak enak ya. Kenapa tidak harus kalimatun fi zuhudi? Tidak, karena dia tidak bermaksud berbicara tentang zuhudnya, tetapi dia berbicara tentang kalimat. Cuman kalimat itu fi zuhdi. Jadi yang lebih ini kan tentang kalimatnya. Itu. Wa tarkid dunya, dan meninggalkan dunia. Nadhkuru fi hadhihi al-muqabasati asya'an sami'na. Saya akan menjelaskan di muqabasat ini sesuatu yang saya dengar dari Abi Sulaiman di sebuah majelis yang banyak jamaah di situ. Wa in lam takun fi sudadil falsafati fa innaha la takhruju min jumlatiha. Meskipun muqabasat itu tidak masuk dalam wilayah filsafat, tetapi sesungguhnya muqabasat ini tidak keluar dari konteks filsafat. Walaha faidatuha allati yahtaju ilaiha. Wala yastaghni fil aghlab 'anil wuqufi 'alaiha. Qultu yawman kaifa asbahta? Walaha faidatuha. Setiap sesuatu itu mesti punya faidah. Jadi ini kemana? Jangan kemana-mana. Ini jangan dikembalikan kemana-mana. Gitu. Maka kalau dikembalikan kemana-mana malah repot. Kenapa harus ha? Ya karena faidah itu muannas. Gitu kan? Cara membaca teks. Walaha faidatuha. Walahu ma'nahu. Begitu aja. Jadi setiap segala sesuatu memiliki maknanya. Walaha, jadi ha muannas itu karena sampingnya muannas. Ini gitu kan, perempuan faidatun. Makanya walaha faidatuha. Dan segala sesuatu memiliki faedah. Allati yahtaju ilaiha. Yang memang pasti muncul di dalam konteks faedah itu. Ada kebutuhan untuk melahirkan faedah itu. Wala yastaghni fil aghlab 'anil wuqufi 'alaiha. Dan pada umumnya tidak cukup dengan berhenti 'alaiha atas faedah itu. Saya mengatakan, bisa jadi mengatakan pada satu hari, kaifa asbahta? Bagaimana kamu jadinya? Berarti ingin menanyakan ulang tentang faedahnya, gitu loh. Karena tidak berhenti dalam satu konteks tertentu. Nah, satu statement ini dua ya, gitu. Pertama, dia berbicara filsafat, tetapi sesungguhnya temanya bukan filsafat. Kalau bukan tema filsafat tapi ditarik pada filsafat, maka sebenarnya yang kita cari adalah sebuah makna
atau sebuah faedah. Ya, maka itu sudah filosofis. Gitu. Jadi misalnya kita berdiskusi tentang makan. Apa makna makan? Apa kegunaan makan? Ini sudah larinya ke filsafat ini. Gitu loh. Jadi filsafat tidak harus saklek, kelihatan teoretikal susah. Ya kita refleksi aja sih sebenarnya makan itu apa sih? Dengan bahasa-bahasa yang ringan, dengan struktur-struktur kata yang indah. Itu sudah filosofi. Kalau Anda menulis tentang makna-makna makan 100 halaman, bisa kasih Anda judul filsafat makan. Kenapa harus? Kalau sudah makna makan itu filsafat. Kalau cara makan orang Lombok, cara makan orang Sidoarjo, itu namanya antropologi makan. Loh, gitu loh. Jadi ini satu ilmu sebenarnya. Iya. Jadi maksud saya menarik filsafat dalam konteks-konteks yang non filsafat itu bisa terjadi. Termasuk diantaranya kalau kita berbicara tentang faedah sesuatu, sebenarnya itulah filsafat, kan begitu. Itu sebenarnya di situ. Nah, apalagi jika faedah itu ya sesuatu yang tidak bisa berhenti di satu faedah tertentu. Tapi di satu saat ada pertanyaan tentang apa faedah berikutnya, apa jadinya, apa maknanya, apa seterusnya, kan gitu kan. Dan itu terus terjadi dalam konteks kehidupan ini, kan gitu. Dulu itu makan itu kebutuhan, sekarang makan itu hiburan. Coba bayangkan, iya, Anda tidak makan apa, tapi makan di mana? Iya kan? Iya, makan di mana? Tapi sebentar lagi bukan makan apa, jadi atau makan di mana. Tapi mungkin karena banyak virus, banyak kontaminasi dan seterusnya kan begitu kan, banyak ya katakanlah racun dan seterusnya. Mungkin bukan makan apa atau makan di mana, tetapi hati-hati kamu kalau makan. Bisa jadi satu saat nanti kan begitu kan, karena semakin kompleksnya persoalan tentang makan kan gitu. Ini kembali lagi kepada makna dan faedah. Begitu kan ya? Oke. Qala bima lakal zahiru, begitu ya. Bima apa? Bima likal zahir. Oh gitu. Oh qala titik 2 gitu ya. Qala titik 2 malakal zahiru. Tapi kalau malakal zahiru mamlukun. Malakal zahiru mamlukul batin. Apa yang kamu miliki tentang hal yang zahir itu dimiliki hal yang batin. Kamu memiliki zahir tetapi sebenarnya batinnya itu mamluk, dimiliki kan gitu kan. Oke. Kemudian la afqada aduwan. La afqada aduwan. La afqada aduwan. Karena ini pakai lam, pakai hamzah. Jadi akhirnya itu kalau la afqada itu af'ala, atau faqoda afqodu, itu la afqodu itu menjadi fiil mudhari' tapi mutakallim. La afqodu aduwan. Tetapi sebenarnya wala iltadza illa afwan. Nah ini enak kalau wala iltadza illa afwan. La afqada aduwan wala iltadza illa afwan. In khazanta tibaan wa in farakhta khidaan.
In ana, loh ini kalau in ana maka kecenderungannya kholatu. In ana kholatu zamamtun nasa. In khozantu tiba'an toba'an. In farohtu khida'an. Wa in intazaltu istalabtul waswas. Wa in bahastu zahashtu. Wa in qadartu istauhashtu. Bihadza masai wa sabahi wa 'alaiha ghuduwi wa rawahi. Wa asyuqan ila wat'i dzakal bisat. Wa ikraban min aqdi hadzal ribat. Ya laha sa'adatun law wajadtu bil juddi wat tashmiri wa zuhdin min ajliha fin naqiri wal qitmiri wa hadza kama. Dibaca lagi karena memastikan kira-kira makna yang lebih tepat begitu untuk kemudian membangun makna begitu. Kalau la afqadu aduan musuh, afqadu itu menghilangkan. Malaka zahiru mamlukun batin la afqadu aduan. Tetapi di sininya tidak pakai muannas atau tidak pakai mutakalim, jadi madi wala iltadza illa afwan. Oke ya, saya lepas saja ini dua kalimat ini. In khozantu, ketika saya rugi, khozantu tibaan, saya rugi secara alami. In farohtu khida'an, ketika saya bahagia, justru bahagia itu tetapi ada unsur khida'. Khoda'a itu menipu. Ada mati kepalsuan. Wa in khalatu zamamtun nas, ketika saya berkerumun, zamamtun nas, saya akan mencela manusia. Wa in istazaltu istalabtul waswas, ketika saya menyendiri, maka saya akan melahirkan keraguan. Wa in bahastu dahashtu, ketika saya mencoba membahas, dahashtu, timbul kebimbangan ataupun kesombongan. Wa in qadartu, ketika saya mencoba membangun kekuatan, istauhashtu, ya hal yang buruk itu terjadi padaku. Bihadza masai wa subahi, inilah pagi soreku. Wa 'alaihi ghuduwi wa rawahi, inilah hari-hari sibukku dan hari-hari longgarku. Wa asyuqan apa? Ragu saya kalau asyuqan. Campur ya. Syauq, dan kalau syauq itu ya sebenarnya rindu, tapi ininya kok pakai fathah itu. Ilawat idza kalbisat, saya tidak bisa ini. Wa ikraban fi aqdi hadzal ribat, lepas lagi, ya laha sa'adatun law wajad, wahai yang memiliki kebahagiaan. Law wajadtu bil juddi wat tashmiri wa zuhdin min ajliha finna, seandainya saja saya menemukan dengan kesungguhan, wat tashmir wa zuhdin, dan zuhud min ajliha dalam konteks sa'adah fin naqiri wal qitmir, wa hadza kama dhara, ini seperti halnya yang kamu lihat.
Ya, kalimat pembuka yang alinea pertama dia coba masukkan satu tema ke dalam filsafat dan dia ambil maknanya. Tapi paragraf yang kedua, kalimat ekspresi kalimat yang kalau saya boleh beristihad itu menunjukkan makna-makna yang justru makna-makna dari kalimat itu yang menurut saya, maaf ya, itulah zuhud. Gitu loh. Itulah zuhud. Jadi membaca zuhud secara filosofis atau filsafat membaca zuhud, tetapi kemudian pada saat yang sama pembacaan zuhud secara filosofis dia tuliskan dalam sebuah kalimat yang abstrak. Ini yang harus kita paham. Jadi contoh misalnya, wa in khalatu zamamtun nas. Kalau saya bercampur dengan manusia, zamamtun nas, saya pasti mencela mereka. Pasti itu terjadi. Kamu jalan desak-desakan, baunya. Ini orang enggak. Pertanyaannya, ya mana kebersihan jiwanya mana? Enggak ada. Itu. Wa in istalabtu azrabtul was. Ketika ini yang bisa aja saya maknai. Kalau nggak bisa, jangan dipaksakan pura-pura bisa. Gitu. Wa in tazaltu istalabtul waswas. Kalau saya sendiri di rumah begitu, sudah itu was-wasnya keluar semua. Macam-macam deh pikirannya deh. Itu. Sampai ini. Iya, jadi macam-macam pikirannya. Kalau sendiri itu macam-macam itu. Was-was itu bukan hanya maknanya takut loh ya, dalam arti bimbang. Oh tidak. Was-was itu tidak hanya bimbang, tetapi kemungkinan tergelincir kepada satu hal yang tidak tepat. Misalnya maaf ya, Anda berdiam diri di dalam kamar baca tasbih apa-apa. Itu bukannya tambah khusyuk loh. Tetapi maaf kalau dalam bahasa Jawa Timur itu gumedene iki tambah teko. Itu loh. Itu fakta. Coba aja kalau nggak percaya. Iya. Jadi di dalam rumah sendiri itu juga bukan berarti hati itu tenang. Justru setan itu semakin banyak. Gitu loh. Iya, semakin banyak. Itu karena apa ya? Ya itulah faktornya. Jadi dia ingin mencoba menggunakan bahasa begitu. Wa in bahastu dahashtu. Gitu. Jadi wa in qadartu istauhashtu. Ini masai wa wasobahi wa alayhi ghudwi wa ruwahi. Ini semua relasi yang kadang-kadang bertubrukan ya. Jadi maksudnya maaf saja, kalau ada orang ini sederhananya ya, berzuhud, meninggalkan dunia, begitu kan, begitu. Jadi masya Allah dan seterusnya, bertasawuf dan seterusnya, mencoba untuk ya secara filosofis hati-hati karena banyak problem di situ, gitu loh. Meskipun zahirnya itu malik wa batinuhu mamlukun, hati-hati gitu loh. Iya kan, zahirnya itu kita bisa kuasai dengan bersorban dan berkopiah begitu dan berpecis yang melirit lah gitu, bisa dikuasai malik. Tetapi zahirnya itu mamluk. Ada perempuan, maaf saja, bisa jadi juga kecantol. Nah, itu namanya mamlukun kan? Bisa jadi kan? Begitu. Ada hal-hal yang lain, ya juga kecantol juga. Batinnya. Ini problem. Itu. Jadi dia tidak semudah membalikkan tangan konsep zuhud itu. Tetapi ini kan awal. Saya kira problem ini akan diberi solusi. Kemudian apa sih sesungguhnya yang dimaui oleh Imam Abu Sulaiman
Imam Abu Hayyan atau Khidi untuk menjelaskan itu. Tetapi kalimat-kalimat prolog itu menunjukkan bagaimana dia memfilsafatkan zuhud, tetapi dikemas dalam sebuah bahasa yang sangat badi' begitu, dan bahasa itulah yang merepresentasikan problem antara tentang zuhud itu. Tapi yang paling mudah ditandai itu adalah malikul zuhir wa mamlukul batin itu, sehingga itu akan berimplikasi kepada berikutnya. Oke, saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama.